Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya Sylvia Febianita akan memaparkan hasil skripsi saya mengenai analisis sheepskin effect pada sektor formal dan informal di Indonesia. Untuk outline-nya sendiri, jadi akan dimulai dengan latar belakang dari penelitian ini, kemudian tinjauan pustaka, strategi empiris, data yang digunakan, hasil, dan kemudian kesimpulannya. Dari latar belakang studi ini, berbagai studi telah mendokumentasikan hubungan antara upah pekerja dengan capaian pendidikannya. Jadi terdapat dua cara, yakni melalui teori modal manusia dari Becker dan juga teori hipotesis signaling, teori signaling yang dicetuskan oleh Arrow. Hal yang membedakan kedua hipotesis tersebut itu terletak pada peran capaian pendidikan. Jadi untuk modal manusia, pendidikan itu meningkatkan produktivitas individu. Sedangkan untuk teori signaling, pendidikan itu merupakan cerminan dari produktivitas dan pendidikan tersebut tidak berdampak pada produktivitas. Kedua teori tersebut sulit dibedakan secara empiris, sehingga estimasi sheepskin effect itu menjadi alternatif untuk membedakannya. Sheepskin effect sendiri itu seperti apakah individu yang memiliki ijazah karena telah lulus dari suatu tingkat pendidikan tertentu memiliki imbal balik pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak memilikinya ketika keduanya memiliki capaian tahun pendidikan yang sama. Jadi konteks penelitian ini akan menggunakan latar Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat proporsi tenaga kerja informal di struktur pasar tenaga kerjanya yang besar meskipun terdapat tren yang menurun. Dan perempuan itu lebih banyak menempati sektor ini dibandingkan laki-laki. Tenaga kerja informal itu cenderung memiliki risiko kerja yang lebih tinggi, dimulai dari segi kontrak, upah, hingga investasi yang lebih rendah pada pembangunan kemampuan, sehingga memperkuat perbedaan di pasar tenaga kerja. Jika kita melihat pendidikan dari pekerja informal itu sendiri, individu yang tidak pernah menempuh pendidikan cenderung berada di sektor informal. Terdapat pula tren bahwa semakin tinggi capaian pendidikan, semakin besar pula kemungkinan untuk bekerja di ekonomi formal. Maka dari itu disusun pertanyaan penelitian, ada 3 pada penelitian ini, yakni apakah terdapat sheepskin effect bagi para pekerja di Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat sheepskin effect bagi para pekerja di Indonesia secara khusus dibagi menjadi sektor formal dan informal? Dan kemudian apa perbedaan dari sheepskin effect antara sektor formal dan informal di Indonesia? Penelitian ini diharap bisa berkontribusi bahwa masih terdapat sedikit penelitian empiris terkait sheepskin effect di negara berkembang. Dan penelitian ini juga ingin melihat pendidikan sekunder secara lebih mendalam dengan bagian dari 2, yakni sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, SMA dan SMK. Mengapa? Jadi 2 sekolah tersebut itu memiliki kurikulum yang berbeda, dengan SMK lebih berfokus pada pengetahuan yang siap kerja, sehingga penting untuk melihat bagaimana ijazah lulusan SMK ini dibandingkan dengan SMA juga dilihat di pasar tenaga kerja. Jika berbicara berdasarkan teorinya, jadi secara teori hipotesis signaling ini berbunyi bahwa produktivitas individu itu tidak berdampak dari pendidikannya, tetapi ditunjukkan melalui capaian pendidikan individu tersebut. Secara teori, hipotesis Lipskin effect ini bertujuan untuk mendebat hipotesis signaling. Kemudian pada penelitian Layard dan Sakharopoulos itu menunjukkan bahwa hipotesis signaling uh, mereka tidak menemukan bukti dari Lipskin effect sebagai bentuk signaling. Akan tetapi berbagai penelitian selanjutnya itu menemukan adanya bukti dari Lipskin effect. Nah, setelah penelitian dari Hungerford dan Solon yang menggunakan fungsi spline pada penelitiannya, hampir semua penelitian selanjutnya itu menggunakan fungsi spline tersebut. Nah, adanya fungsi spline ini itu membantu peneliti ini untuk melihat imbal balik pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan tertentu. Kemudian kepemilikan ijazah pendidikan yang lebih tinggi itu juga turut membuktikan adanya peningkatan produktivitas dari individu ini. Selanjutnya, penelitian-penelitian itu menambah bukti empiris dari kehadiran sheepskin effect ini, meskipun ada juga yang menunjukkan sebaliknya. Selain itu, terdapat juga penelitian yang turut membagi observasinya ke dalam kelompok-kelompok tertentu, seperti misalnya berdasarkan gender atau kelompok minoritas. Jika dilihat dari segi capaian pendidikan, itu pendidikan yang lebih tinggi, seperti pendidikan sekunder dan tersier, itu memiliki hubungan dengan upah yang juga lebih tinggi. Selain itu, ternyata semakin lama efek dari ijazah itu semakin menghilang.
Kemudian pada konteks Indonesia, kita akan membagi menjadi 2 konteks kelembagaan, yakni dari segi pendidikan dan juga pasar tenaga kerja. Di Indonesia itu pendidikan dibagi menjadi 3, yakni ada pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Untuk pendidikan formal itu terdiri atas pendidikan yang lebih terstruktur seperti pendidikan primer, pendidikan sekunder, dan pendidikan tersier. Kemudian pendidikan non formal itu menjadi alternatif dari pendidikan formal tadi, seperti adanya paket A, paket B, dan paket C. Kemudian untuk pendidikan informal itu lebih ke aktivitas belajar mandiri. Nah, dalam penelitian ini pendidikan sekunder sendiri akan dibagi menjadi 2, yakni sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan karena ada perbedaan kurikulum antara kedua jenis sekolah tersebut. Kemudian kalau dari kelembagaan dari sisi tenaga kerjanya, Badan Pusat Statistik ini melalui Sakernas itu membagi menjadi 7 jenis. Nah, dari 7 jenis tersebut itu kita bisa membagi menjadi 2 jenis tenaga kerja, yakni formal dan informal. Dari BPS sendiri mendefinisikan tenaga kerja informal itu sebagai tenaga kerja yang status pekerjaannya itu bukan bekerja sendiri dengan dibantu pekerja yang dibayar atau bukan buruh karyawan. Selain itu di Indonesia juga berlaku sistem upah minimum. Nah, meskipun masih terdapat tenaga kerja yang dibayar kurang dari batas tersebut. Kemudian kalau dari segi imbal balik pendidikan di Indonesia, mayoritas studi menemukan adanya imbal balik yang positif seiring meningkatnya capaian pendidikan individu. Meskipun demikian, itu terdapat imbal balik yang semakin menurun seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, penelitian ini akan melihat efek Shipkin menggunakan estimasi ordinary least square atau LS dengan tambahan fixed effect tahun dan provinsi. Jadi penelitian ini akan mengadopsi persamaan upah Mincer yang ditambahkan vektor variabel biner dari kepemilikan ijazah. Jadi berikut merupakan spesifikasi ekonometrinya. Jadi variabel dependen dari persamaan ini adalah logaritma natural dari upah real per bulan. Kemudian untuk variabel independen ada tahun pengalaman potensial yang dan bentuk kuadratnya. Kemudian juga ada jumlah tahun pendidikan dan vektor yang berisi variabel biner kepemilikan ijazah dari 7 tingkat pendidikan, yakni ada SD, SMP, SMA, SMK, diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Maka kita tertarik untuk melihat parameter gamma pada persamaan tersebut, yang merupakan parameter-parameter dari variabel biner kepemilikan tiap ijazah tersebut. Kemudian untuk kontrolnya, penelitian ini menambahkan berbagai karakteristik seperti karakteristik individu, rumah tangga, regional, dan karakteristik kerja. Untuk individu kita akan masukkan informasi mengenai gender, status perkawinan, dan agama. Kemudian untuk rumah tangga ada jumlah anggota rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga yang tidak bekerja. Kemudian juga untuk karakteristik regional itu ada variabel biner nilai 1 jika individu tinggal di wilayah perkotaan. Dan kemudian untuk karakteristik kerja itu ada jam kerja per minggu, jumlah tenaga kerja di tempat kerja, status keanggotaan serikat pekerja, dan variabel biner kepemilikan kontrak kerja. Selain itu, penelitiannya juga akan menggunakan spesifikasi ekonometri yang sudah digunakan sebelumnya oleh Hungerford dan Solon dengan menambahkan fungsi spline untuk capaian pendidikan. Nah, pada persamaan regresi ini, kita akan membuat fungsi spline untuk capaian pendidikan 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun, dan 16 tahun. Selain itu, juga akan ditambahkan variabel biner untuk tahun terakhir dari suatu tingkat pendidikan, yakni 6 tahun untuk yang setara SD, 9 tahun untuk yang setara SMP, 12 tahun untuk setara SMA dan SMK, dan 16 tahun untuk setara sarjana. Untuk menginterpretasikan parameter spline, itu jadi interpretasinya merupakan imbal balik pendidikan setelah mencapai tahun pendidikan tertentu. Kemudian, interpretasi dari parameter variabel biner yang dijelaskan sebelumnya itu merupakan premi upah setelah melewati tahun pendidikan tertentu. Dari estimasi OLS tersebut disinyalir bahwa terdapat pelanggaran dari asumsi Gauss-Markov, bahwa variabel independen itu semestinya bersifat eksogen. Nah, variabel capaian pendidikan ini atau yang dilambangkan S, IST, itu berkemungkinan untuk memiliki masalah endogenitas.
terdapat kemungkinan bahwa adanya bias baik bias ke atas maupun bias ke bawah. Untuk bias ke atas sendiri itu disebabkan oleh adanya insentif keuntungan komparatif yang menimbulkan kecenderungan bagi individu berpendidikan tinggi untuk terus sekolah. Sedangkan untuk bias ke bawah itu disebabkan oleh kesalahan pengukuran atau measurement error. Alternatif untuk penyelesaian masalah endogenitas ini itu adalah menggunakan variabel instrumen. Akan tetapi, terdapat berbagai asumsi yang perlu dipenuhi untuk menggunakan pendekatan tersebut, yakni seperti eksogenitas variabel instrumen dan tingginya korelasi antara variabel instrumen dengan variabel endogen yang harus dipenuhi. Kemudian asumsi exclusion restriction yang mengharuskan faktor lain untuk tidak berkorelasi dengan variabel instrumen. Kemudian ada asumsi independence yang mewajibkan tidak adanya variabel lain di saat bersamaan mempengaruhi variabel dependent dan instrumennya, serta jumlah minimum dari variabel instrumen yang harus sama dengan jumlah variabel endogen. Nah, maka dari itu kita membutuhkan paling tidak 16 variabel instrumen, dan hal ini tidak mudah untuk dipenuhi. Oleh sebab itu, penelitian ini akan tetap menggunakan estimasi OLS untuk kemudahannya. Kemudian, selain itu kita juga akan melakukan analisis sensitivitas dengan memasukkan individu yang memiliki upah real yang sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membandingkan hasil utama dengan hasil analisis sensitivitas untuk melihat seberapa sensitif hasil utama kita. Kemudian untuk data yang digunakan, penelitian ini akan menggunakan data dari Indonesian Family Life Survey gelombang 4 dan 5 yang diambil pada 2007 dan 2014. Nah, alasan penggunaan data ini adalah observasinya representatif terhadap 83% populasi Indonesia. Selain itu, data pada tingkat individu dan tingkat rumah tangga ini memuat informasi dari variabel yang akan digunakan sebagai kontrol, yang data-data tersebut tersedia pada survei ini. Nah, untuk observasinya, kita akan menggunakan individu yang bekerja dengan usia 15-65 tahun saat survei berlangsung. Nah, kemudian saat regresi ini nanti kita akan bagi tenaga kerja tersebut berdasarkan status pekerjaannya, yakni pekerja pemerintah, pekerja swasta, pekerja bebas pertanian, dan pekerja bebas non-pertanian. Dari keempat status pekerjaan tersebut, itu pekerja pemerintah dan swasta ini bisa dikelompokkan jadi satu sebagai pekerja formal, dan pekerja bebas, dua pekerja bebas tadi itu sebagai pekerja informal. Selanjutnya, pada penelitian ini kita juga tidak akan memasukkan individu dengan upah real 0. Kita akan menganggap upah real yang bernilai 0 ini itu sebagai suatu kesalahan input, sehingga kita berasumsi ada kesalahan pengukuran klasik atau classical measurement error. Dengan adanya asumsi tersebut, peneliti sebelumnya, yakni Angrist dan Kruger, itu menyarankan untuk melakukan pemotongan atau trimming dari observasi yang memiliki nilai ekstrim tersebut. Kemudian dari hasilnya kita akan mulai dari statistik deskriptif. Dari semua observasi, mayoritas itu memiliki ijazah terakhir pendidikan sekunder yang terdiri dari SMA dan SMK. Jika dibagi berdasarkan status pekerjaan, itu beserta pemberi kerjanya, lebih dari 50% pegawai pemerintah itu memiliki ijazah dari pendidikan tinggi. Kemudian untuk mayoritas pegawai swasta itu memiliki ijazah tertinggi pendidikan sekunder, yang terdiri dari SMK dan SMA. Dan untuk pekerja bebas, mayoritas pekerja bebas di pertanian ini tidak memiliki ijazah sama sekali. Sedangkan untuk pekerja bebas di non-pertanian, yang tadi untuk yang pertanian, untuk yang non-pertanian itu mayoritas memiliki ijazah terakhir SD. Jika dilihat dari segi median capaian tahun belajar berdasarkan ijazah terakhir, maka hampir semua median capaian tersebut bernilai sama dengan tahun terakhir untuk pendidikan tertentu saat memiliki ijazah. Maka lebih dari 50% dari observasi ini berkemungkinan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah memperoleh ijazah tertingginya. Kemudian untuk tenaga kerja yang tidak memiliki ijazah, itu setengah dari observasi memiliki capaian pendidikan tidak lebih dari 2-3 tahun. Dan berikut merupakan tabel median upah real berdasarkan ijazah yang terakhir. Pegawai swasta di sini memiliki median upah real yang lebih tinggi dibandingkan pegawai pemerintah, jika mereka tidak memiliki ijazah. Akan tetapi, jika tenaga kerja ini memiliki ijazah, maka pegawai pemerintah memiliki upah yang
lebih tinggi dibandingkan pegawai swasta jika memiliki ijazah pada tingkat pendidikan yang sama. Kemudian sering meningkatnya tingkat pendidikan seseorang dilihat dari ijazah terakhir itu, maka semakin tinggi median upahnya. Hal yang sama itu juga ditemukan untuk pekerja bebas, meskipun untuk di pekerja bebas pertanian, itu terdapat penurunan median upah real untuk pendidikan tinggi. Pekerja formal sendiri memiliki upah real yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja informal jika memiliki ijazah terakhir dari tingkat pendidikan yang sama. Kemudian untuk, hasil ini akan, dibagi menjadi pembahasan mengenai imbal balik pendidikan, kemudian ada pembahasan mengenai Sheepskin Effect, dan terakhir itu ada tentang analisis sensitivitas. Jadi, pertama kita akan mulai dari imbal balik pendidikan untuk regresi tanpa fungsi spline. Untuk regresi yang meliputi semua observasi, itu terdapat imbal balik pendidikan sebesar 6,04%. Kemudian jika kita bagi berdasarkan sektornya, informal dan informal, kita akan, miliki, imbal balik 6,38% untuk pekerja di sektor formal dan 2,87% untuk pekerja di sektor informal. Maka, ini untuk pekerja informal itu lebih sedikit 3,51 poin persentase imbal balik pendidikannya. Dan jika kita membagi sektor formal itu menjadi pegawai pemerintah dan pegawai swasta, ini pegawai pemerintah memiliki imbal balik pendidikan sebesar 10,5%, sedangkan untuk pegawai swasta itu 4,63%. Jadi memang lebih tinggi yang pegawai pemerintah. Kemudian pekerja bebas yang merupakan pekerjaan formal ini tidak memiliki imbal balik pendidikan yang signifikan. Kemudian ini untuk hasil dari yang menggunakan fungsi spline. Jadi pada regresi yang mengikutkan semua observasi, ini terdapat imbal balik sebesar 3,86%, dan mereka akan memperoleh tambahan 11,5 poin persentase kalau pendidikannya itu melebihi 6 tahun pendidikan. Dan untuk pekerja formal, itu imbal balik pendidikan yang diperoleh itu sebesar 3,27% dengan tambahan 17,5 poin persentase kalau individu telah melewati 6 tahun sekolah. Maka imbal balik pendidikan untuk individu yang telah menempuh 6 tahun sekolah, ini 6 tahun sekolah ke atas itu menjadi 20,57%. Sedangkan untuk pekerja informal itu terdapat imbal balik pendidikan sebesar 2,91% dan ada tambahan 97,2 poin persentase setelah bersekolah 16 tahun. Maka imbal balik pendidikan untuk individu yang telah menempuh 16 tahun sekolah ke atas itu menjadi 100,11%. Untuk pegawai swasta, imbal baliknya itu adalah sebesar 2,13% dengan tambahan 66,8 poin persentase setelah 16 tahun sekolah dan memperoleh premi upah sebesar 14,4% setelah melewati 6 tahun sekolah. Dan untuk pekerja bebas non-pertanian itu terdapat pengurangan upah sebesar 19,5% tiap tambahan tahun sekolah setelah 6 tahun pendidikan. Nah, tetapi mereka mendapat premi upah sebesar 96,9% jika capaian pendidikannya itu lebih dari 16 tahun. Nah, kemudian untuk pegawai pemerintah dan pekerja bebas di pertanian tidak memperoleh imbal balik pendidikan yang signifikan juga. Kemudian dari Sheepskin effect-nya, kita akan melihat untuk hasil regresi tanpa menggunakan spline function. Pada regresi dengan seluruh observasi, terdapat Sheepskin effect untuk pemegang ijazah SMP, SMK, diploma, sarjana, dan pascasarjana. Untuk interpretasi dari segi premi upahnya sendiri, kita mengambil contoh, misalnya individu dengan ijazah terakhir SMK. Maka premi upah yang diperoleh dari kepemilikan ijazah SMK, yang berarti dia juga memiliki ijazah SMP, SMP dan SD, itu berarti premi upah yang diperoleh itu harus sebesar 5,39% ditambah dengan 3,38%. Sehingga total premi upah yang diperoleh oleh karena kepemilikan ijazahnya itu adalah 8,77%. Nah, untuk individu dengan ijazah tinggi dari pendidikan tinggi seperti diploma, sarjana, dan pascasarjana, besarnya premi ini juga tergantung pada jenis pendidikan sekunder yang ditempuh.
Kemudian kita akan bagi lagi ke sektor formal dan informal. Nah, kalau di sektor formal itu sheepskin effect ada untuk individu pemegang jasa SMA, diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Kalau di sektor informal itu sheepskin effect ada untuk pemegang ijazah SMP, SMK, dan sarjana. Akan tetapi terdapat pengurangan upah sebesar 13,8% jika memegang ijazah SMA. Nah, kalau memegang ijazah SMA tadi itu juga lulus sarjana, maka terdapat premi upah yang positif sebesar 5,53%. Nah, kemudian jika kita bagi lagi pekerja formalnya itu menjadi pegawai swasta dan pegawai pemerintah, maka pegawai swasta itu memiliki sheepskin effect untuk memegang jasa SMA, diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Kemudian kalau yang pekerja informal tadi juga kita bagi, itu pekerja bebas dengan pertanian itu memiliki sheepskin effect jika memegang ijazah SMP, SMK, dan sarjana. Nah, untuk pegawai pemerintah dan pegawai bebas pertanian itu tidak memperoleh sheepskin effect sama sekali dari kepemilikan ijazah. Kemudian berikut merupakan hasil jika kita menggunakan span function dari ke dalam regresi kita. Jadi beberapa sheepskin effect ini menghilang ya jika dibandingkan dengan hasil yang tadi karena adanya fungsi spline yang telah mengambil efek dari kepemilikan jasa. Pada regresi yang melibatkan seluruh observasi pada kolom kedua, setelah kolom credential itu terdapat sheepskin effect bagi pemegang ijazah SMK dan diploma. Kemudian jika kita bagi secara formal dan informal, pekerja formal itu juga memiliki sheepskin effect dari ijazah SMK dan diploma, sedangkan pekerja informal itu hanya memperoleh dari kepemilikan jasa SMK. Untuk pegawai swasta, sheepskin effect ini hadir bagi pemilik ijazah diploma, tetapi terdapat penurunan upah jika memiliki ijazah pasca sarjana. Pegawai bebas non-pertanian itu memiliki sheepskin effect jika memiliki ijazah SMK. Nah, ini sama halnya dengan paparan sebelumnya, jadi pegawai pemerintah dan pekerja bebas pertanian itu juga tidak memiliki sheepskin effect. Kemudian pada analisis sensitivitas dari hasil untuk membandingkan dari hasil regresi sebelumnya dengan hasil regresi yang melibatkan individu dengan upah real nol, itu untuk semua observasi itu sheepskin effect-nya ada yang berbeda dari analisis utama dengan analisis sensitivitas ini. Nah, tapi temuan yang sama itu ada untuk individu yang memiliki ijazah SMK, yakni keduanya sama-sama memiliki sheepskin effect. Kemudian kalau untuk pekerja formal, itu terdapat hasil yang berbeda jika memiliki ijazah diploma, tetapi sama untuk signifikansi ijazah SMK. Nah, kemudian untuk pekerja informal itu terdapat perbedaan sheepskin effect juga jika memiliki ijazah SMP dan SMK. Kemudian kalau pegawai pemerintah itu sama-sama tidak memiliki sheepskin effect, tetapi untuk pegawai swasta itu terdapat perbedaan di mana sheepskin effect ini hadir berbeda bagi pemilik ijazah SMK dan diploma. Kemudian untuk pekerja bebas, baik pertanian dan non-pertanian itu juga memiliki hasil yang berbeda. Nah, maka dari itu, jika ditinjau dari signifikansi keberadaan sheepskin effect ini, terdapat perbedaan antara memasukkan individu dengan upah real nol dengan yang tidak, sehingga bisa dibilang bahwa hasil ini cukup sensitif dan mengindikasikan bahwa kita itu perlu hati-hati dalam melakukan interpretasi. Selanjutnya untuk kesimpulan, kita akan menjawab 3 pertanyaan penelitian tadi. Jadi yang pertama, ya terdapat efek sheepskin, yakni bagi pemegang ijazah SMK dan diploma. Kemudian kedua, pekerja formal itu memperoleh sheepskin effect ketika memiliki ijazah SMK dan diploma, sedangkan untuk pekerja informal itu hanya dari ijazah SMK. Nah, kemudian untuk pegawai swasta itu juga memperoleh sheepskin effect dengan melalui kepemilikan ijazah diploma, dan pekerja bebas non pertanian ini juga mendapatkan sheepskin effect ketika memiliki ijazah SMK. Nah, untuk pegawai pemerintah dan pekerja bebas pertanian, ini keduanya tidak memperoleh sheepskin effect. Dan yang ketiga, itu terdapat perbedaan sebesar 17,3 poin persentase dari sheepskin effect sebagai kepemilikan dari sebagai hasil dari kepemilikan ijazah SMK. Dengan pekerja formal itu lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja informal. Selain itu, pekerja formal ini memiliki sheepskin effect dari ijazah diploma, sedangkan pekerja informal itu tidak.
Kemudian jika kita berbicara mengenai batasan studi ini, batasannya itu adalah kita memerlukan interpretasi yang hati-hati karena sebagai eee, hasil dari analisis sensitivitas. Kemudian yang kedua, penelitian ini juga tidak berusaha untuk menciptakan hubungan kausalitas. Nah, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya itu adalah untuk menambah jumlah sampel dan jika mungkin itu mengatasi masalah endogenitas dari variabel pendidikan meskipun terdapat tantangan yang sudah dipaparkan tadi. Sekian paparan dari hasil penelitian skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon tanggapan dan kritik sarannya. Terima kasih.